Ini penting sebagai fondasi karena kita terutama di Bali banyak sekali pemahaman literasi, bahkan di Indonesia literasi tentang finansialnya tidak begitu bagus. Makanya itu yang membuat kita selalu tidak survive, sulit survive. Ketika kita memilih pekerjaan atau karir atau bisnis, usahakan dia datang dari kesenangan kita tuh apa. Karena talenta itu ada di lapisan tubuh nomor 2, dia tersimpan di cakra nomor 2 dan nomor 6. Talenta itu ada di sini. Kreativitas tuh ada di sini. Yang harus dilakukan adalah banyak-banyak olahraga. Makanya kalau tubuh kita diem, nggak pernah olahraga, itu yang membuat energi kreativitas kita itu hilang. Tapi kan Bu, saya kan udah capek. Saya capek bangun pagi, saya masak, saya ngaritang sampi, saya ngemang kucit ngamah. Enggak. Saya metulung, enggak, itu bukan olahraga. Itu kerja namanya. Karena olahraga dengan bekerja itu berbeda. Olahraga, pikiran kita harus rileks dan tidak ada target. Itu namanya olahraga yang bisa direkomendasikan. Kalau olahraga yang isinya masih kompetisi, itu kerja namanya juga. Misalnya sepak bola, itu kan kompetisi tuh. Itu adalah permainan yang mencari menang. Kalau olahraga untuk kesehatan adalah tubuh kita bergerak, stretching, jalan kaki, tapi pikiran kita lerem. Fokus pada kegiatan itu saja tanpa harus ini kerjaan ini harus selesai, itu nggak ada. Karena efek ototnya beda. Efek otot olahraga, otot jadi rileks. Efek otot yang bekerja dengan target, otot jadinya sore. Sore itu artinya penat. Nyimpen stres, dia juga datang dari pikiran karena ngejar target. Jadi beda. At least 3 kali seminggu teman-teman jalan kaki lah. Gitu. Jadi jalan kakinya itu yang memang untuk olahraga. Kalaupun misalnya punya sawah gitu agak jauh, boleh pas jalan itu ini, tapi nggak boleh target. Nggak boleh harus gini, mikirin kerjaan tuh nggak boleh. Jadi memang gunakan itu untuk jalan kaki dan mulai merasakan nafas. Karena sesungguhnya yang bisa membantu semua cakra ini menjadi seimbang adalah kita mampu mengelola pola hidup. Dan barometer utamanya adalah nafas. Nafas kita. Jadi yang membuat hidup seseorang itu menjadi sehat atau tidak adalah dari pola nafas. Itu yang diajarkan dalam yoga. Jadi teman-teman apalagi tinggal di Bali, deket, please silahkan datang hari Rabu dan Minggu jam 3. Itu ada yoga rutin di sini, meditasi juga. Nah jadi mulailah buat hidup ini tidak begitu berat. Karena berat atau tidaknya kan kita yang milih ya. It's a choice, itu pilihan. Kalau mau hidup ini mikirnya berat, berarti pikirin masalah-masalahnya. Kalau mau hidup ini lebih ringan, pikirin sisi baik dan cari solusinya. Dan tanpa disadari akan jalan kok. Terus kita naik kelas kok dari pelajaran kita setiap hari. Gitu. Kemudian kembali lagi ke karma yang tadi. Hidup ini memang sudah sama dengan hutang itu sendiri. Kita nggak perlu mikirin hutangnya apa. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita
bisa mendarmakan apapun yang kita miliki, jika masalah yang kita miliki hari ini, gimana kita mencari solusi untuk menyelesaikannya. Dengan holistik. Itu penting. Nah, jadi ketika kita mampu menuntaskan semua kondisi di hari ini, satu persatu hutang itu akan terbayar dengan sendirinya. Termasuk yang punya masalah finansial saat ini. Pasti semua pernah punya masalah finansial. Hidup itu kan nggak selalu gitu, grafiknya nggak kayak gitu. Rencana kita mau begini, grafiknya gini. Gitu. Jadi, yang harus teman-teman lakukan adalah fokus pada kesehatan, 1. 2, fokus pada pekerjaan apa yang bisa dilakukan yang menghasilkan lebih. Dari mana? Hutang ini lawannya apa gitu loh. Ngerti? Kalau misalnya punya hutang berapa, hitung dulu sehari itu berapa yang harus tersedia untuk bisa cover itu. Hutang itu bukan aib kok. Hutang itu asal kepakainya untuk hal yang benar. Proses pengelolaan finansial itu harus jelas. Cakra yang hubungannya tentang finansial itu ada di cakra 2, cakra 3, dan cakra 6. Itu hubungannya ke finansial. Yang 1, 2, 3 ini hubungannya ke kesehatan tubuh fisik. Kemudian yang 4 dan 5 hubungannya ke hubungan sosial. Yang ke-6 dan 7 ini juga mencakup ke keleluhuran. Hubungan ke yang maha kuasa itu seperti apa. Jadi semuanya harus seimbang. Kesehatan adalah kekayaan yang paling nomor 1. Karena kalau udah nggak sehat, berapapun punya uang, nggak ada artinya. Mungkin artinya bisa membantu kita untuk bisa berobat lebih baik, ya. Tapi tetap sakit. Nah, makanya yang harus utama dijaga adalah kesehatan dan keseimbangan secara pikiran juga. Terhubunglah dengan Yang Maha Kuasa sering-sering. Dengan cara apa? Coba belajar meditasi. Coba sembahyangnya dibagusin. Jangan keburu-buru, cepat-cepat. Coba belajar merasakan nafas. Olahraganya rutin. Makanannya diperhatikan. Karena kadang-kadang kita sering makan itu based on pengennya apa. Pernah gitu nggak? Based on pengennya apa dulu, lagi pengen ini nih gitu. Bukan based on tubuh kita butuhnya apa. Jadi nggak mempertimbangkan kalau oh ini manis, kandungan gulanya seperti ini. Kalau tertimbun di tubuh tuh nanti jadinya diabetes. Kita juga dapat juara sebenarnya. Indonesia tuh dapat juara juga. Di dunia tingkat diabetesnya paling tinggi juga. Tahu nggak, bayi umur 6 bulan sudah mulai cuci darah. Pernah dengar beritanya itu? Karena sekarang itu pabrik-pabrik tidak mempertimbangkan bagaimana konsumen. Yang punya anak-anak sekarang yang suka jajan di warung, ajarin. Saat belanja tuh harus lihat kandungan gulanya. At least kandungan gula 1. Oke lah. Kalau udah sampai 22%, di atas 10%, di atas 5% itu udah gede. Jadi bahaya banget. Nah, jadi kesehatan tubuh fisik adalah kekayaan yang nomor 1. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan finansial adalah ketika teman-teman saat ini mengelola hidup sehari-hari, mulai pahami yang mana namanya gaya hidup konsumtif, yang mana namanya gaya hidup produktif. Pahami. Jangan pernah sekali-sekali minjem uang atau jual tanah untuk beli sesuatu yang konsumtif. Jadi kalau dalam ilmu akunting itu ada namanya aset, ada namanya liability. Kalau aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan. Misalnya beli tanah. Kalau tanahnya diem, itu namanya liability. Kalau tanahnya dipakai untuk disewakan dan menghasilkan untuk teman-teman, itu namanya
aset. Jadi bukan barangnya, tapi fungsinya. Kalau beli mobil, kalau mobilnya hanya untuk gaya-gayaan, itu namanya liability, konsumtif. Kalau mobilnya buat kerjaan, buat kerja dan bisa membantu teman-teman sehari-hari, itu namanya aset. Nah, jadi ini penting sebagai fondasi karena kita terutama di Bali banyak sekali pemahaman literasi, bahkan di Indonesia, literasi tentang finansialnya tidak begitu bagus. Makanya itu yang membuat kita selalu tidak survive, sulit survive. Jadi kalau orang-orang bule di luaran sana, yang kerja keras tuh asetnya. Jadi punya kos-kosan gitu misalnya. Kos-kosannya yang kerja keras, bukan orangnya. Kalau kita di sini, kita kerja keras, gaji bulanan kita habis untuk kita makan. Jadi mulailah untuk belajar investasi agar uang yang kita dapat itu bisa menjadi sesuatu dulu, hasilnya itu baru boleh kita makan. Sederhananya adalah kita menghasilkan sesuatu, beli dulu angsa, angsanya bertelur, telurnya baru boleh dimakan, setengah, jangan semua. Gitu loh. Gimana caranya polanya biar seperti itu? Jadi ada banyak ability yang harus dibangun dan banyak habit yang harus dibangun. Kadang kita kitir makanan aja, gaji tuh habis jadi makanan. Nongkrong gitu kan. Nah jadi itulah perbedaannya. Jadi tolong pahami jika saat ini misalnya teman-teman, para sahabat yang sedang agak rumit tentang perhutangan, jangan lihat utangnya, mulailah perbaiki pemahaman tentang literasi finansialnya dan fokus bekerja. Jangan lihat utangnya. Fokus ke kerjanya. Nanti kalau sudah kita melakukan yang terbaik, lama-lama itu lunas juga kok. Nggak perlu dipikirin. Karena yang paling berarti adalah tubuh yang sekarang teman-teman pakai ini. Masa iya sih gara-gara cuman utang aja kita jadinya stres terus jadi sakit? Belum waktunya tua, udah kelihatan tua, mau kayak gitu? Enggak kan? Masa gara-gara masalah satu aja, terus kemudian kita terus itu dipikirin, akhirnya tubuh nggak bisa regenerasi selnya, akhirnya langsung sakit, langsung menua, langsung kelihatan tua sebelum waktunya, emang mau kayak gitu? Enggak semestinya. Karena apapun yang terjadi, tubuh teman-teman ini, tubuh kita ini, keluarga yang kita miliki, jauh lebih mahal dari kekayaan apapun. Jadi mulai jaga itu dengan baik, semasih kita dikasih kesempatan make. Karena semua ini kan pinjaman. Hak guna pakai. Nanti kalau yang punya bilang gini, adah ini nggak bisa jaga baik-baik, ya udah tak minta aja lagi gitu. Dan kita nggak tahu kapan itu waktunya, tapi pastikan di saat ditagih, kita dalam keadaan bahagia. Dan bahagia itu memang sederhana, tetapi sederhananya itu butuh belajar. Nah, jadi teman-teman ini adalah harta yang sangat berharga bagi keluarga dan bagi diri sendiri. Coba nanti ya saat sakit, mulai dari rasain, duh nggak enak banget, sakit tuh nggak enak banget. Jangankan sakit yang sampai seperti orang-orang di rumah sakit. Pilek aja deh, nyaman nggak pilek? Enggak. Nggak bisa tidur, mampet, kemana-mana nggak nyaman. Nah jadi mulai jaga harta yang paling luar biasa ini, sebesar apapun hutang yang dimiliki saat ini, no problem, asal sehat, semua itu pasti akan selesai. Dan pastikan kalaupun misalnya memakai partner lain untuk misalnya ngambil uang atau apa, pastikan yang dihasilkan adalah produktivitas. Karena kita banyak minjem uang untuk upacara. Bukan maksudnya gimana ya, terus kita minjem uang untuk bikin rumah, rumahnya untuk kita tinggali. Atau bikin rumah di mana biar punya rumah di situ. No, itu salah. Jadi pastikan minjem itu adalah untuk sesuatu yang bisa diputer, dan yang diputer itu yang bayar dirinya sendiri. Jangan sampai masuk ke hati, jangan sampai masuk ke pikiran. Jangan letakkan diri kecil. Kita merasa masalah ini begitu besar dan saya begitu kecil.
Itulah yang membuat kita menderita. Percaya, Tuhan tuh ngasih jiwa kita penuh dengan kemuliaan. Jadi, semua yang terjadi itu pasti bisa selesai. Asal mindsetnya dulu bener. Makanya, harus ikutin YouTube ya. Kalau kalian mau terus lihat-lihat YouTube Pastor Aman tuh, saya rajin deh buat video. Jadi, kalian inilah penyemangat saya untuk berkarya. Kalian adalah penyemangat anak-anak di sini untuk terus belajar. Karena yang paling mahal dari yang kami terima adalah Bu Haji Yogi Putra. Makasih ya. Dari yang kemarin itu saya sembuh. Dari yang kemarin itu masalah saya tuntas. Sekarang saya tahu harus ngapain. Itu hal yang paling mahal buat kami di sini. Jadi, hargailah tubuh ini, diri ini dengan utuh, muliakan dirimu dengan cara yang tepat. Teruslah belajar, karena teman-teman adalah harta yang paling berharga di keluarga. Itu, ya. Jadi, mulai seimbangkan cakra-cakra di tubuh ini, 1 dengan olahraga, 2 dengan mulai miliki waktu untuk diri sendiri, hening, rasakan nafas, karena waktu untuk spiritual itu sehari minimal 1,5 jam. Jadi di Pasraman itu ada 30 kali 3. 30 menit pertama meditasi. 30 menit yang kedua exercise, olahraga, kalau bisa yoga. Kalau nggak bisa jalan kaki. Kalau nggak stretching aja. 30 menit yang ketiga journaling. Yang ada di sini, biar jangan kasih ini berat, kertasnya biarin yang berat. Dan strategikan apa yang harus dilakukan. Jadi mulai habit yang baru. Gitu. Kemudian, yang penting juga adalah miliki waktu bersama keluarga. Kadang-kadang kita kan banyak main HP, terus ya, anak-anak main HP, kita sendiri ngasih contoh main HP. Jadi sebelum kita ngajarin ke anak-anak, kita sendiri yang harus dilihat, mulai juga baca buku. Itu. Nah jadi, anak-anak tuh orang nggak ngikut apa yang diomongin sama emaknya. Sampai capek kita ngomong, jangan main HP, udah segitu aja. Kitanya dilihat gitu. Mereka kan cuma ngikut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi, kita sendiri yang harus mulai pelan-pelan jadi contoh. Dan pemahaman tentang cakra ini dengan lengkap ditulis oleh Aji, dan itu prosesnya juga cukup lama, hampir 3 tahun, dalam buku Kekuatan 7 Cakra. Teman-teman bisa dapatkan bukunya di front office, dan dalam buku itu tertera masing-masing cara menjaganya itu apa sih? Pemahaman yang ada di situ tuh apa sih? Hubungannya sama hidup kita secara mendalam tuh gimana sih? Pemahamannya ada di situ. Kemudian yang saat ini sering memiliki beberapa kondisi, misalnya yang sering sakit kepala. Kalau sering sakit kepala itu hubungannya dengan overthinking ya. Overthinking, terlalu banyak kondisi yang mungkin tersimpan. Kristal juga sangat membantu. Rudraksa seperti ini juga sangat membantu. Nah, jadi ketika yang pelin-pelan sering-sering punya kebingungan, kristal yang dipakai itu warna hitam atau warna yang pekat. Black onyx itu untuk keseimbangan. Itu untuk cakra ini. Merahnya pekat atau hitamnya pekat itu untuk cakra dasar. Kemudian yang agak sulit memaafkan. Jadi kalau cakra ini agak terganggu gitu misalnya, kadang-kadang itu bayangan-bayangan tertentu tuh hadir. Entah sesuatu yang nggak ada, bisa jadi kelihatannya seolah-olah ada. Kalau dalam kedokteran tuh namanya skizofrenia. Atau ketakutan yang berlebih melihat kayak seolah-olah di situ ada hantu, padahal enggak. Jadi agak berhalusinasi. Itu akibat dari banyak kekecewaan, banyak persoalan yang belum tuntas. Jadi agar tidak menjadi karma masa depan, beresin itu biar bisa selesai dalam hidup kita saat ini. Sama siapapun kita ada masalah,
mulai pelan-pelan mengampuni dengan cara lihat bahwa orang yang menyakiti kita itu juga dia sulit dengan dirinya sendiri. Dia juga sama dalam proses belajar. Gitu. Nah, jadi meditasi juga akan sangat membantu untuk proses penyembuhan yang punya sakit fisik saat ini. Dan ingat itu hanya panggilan, tetapi yang tidak sakit pun harusnya kita selalu menuju kualitas yang lebih baik. Yang mau terus hidupnya seimbang antara spiritual dan juga material, mulailah jalani keduanya dengan seimbang. Karena yang cenderung-cenderung itu biasanya kurang bagus. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu.